Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat dan damai Tuhan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Kita semua atau sebagian besar orang seringkali menghindari penderitaan. Bahkan mungkin doa-doa yang kita panjatkan seringkali kita memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan dari segala penderitaan, dijauhkan dari segala tantangan dan kesulitan hidup. Padahal tidak jarang juga justru melalui penderitaan-penderitaan itulah hidup kita ditempa, dan tidak jarang juga lewat penderitaan hidup manusia semakin dimurnikan dan dikuatkan. Seorang penjaga besar yang namanya Khalil Gibran bahkan melihat secara khusus makna penderitaan. Dia mengatakan, dari penderitaan telah muncul jiwa-jiwa terkuat, dan karakter hidup paling masif dalam diri seseorang justru dibakar dengan bekas luka-luka. Para saudara-saudari, kita bisa melihat penderitaan merupakan proses pengalaman hidup, proses belajar yang luar biasa, sehingga hanya lewat penderitaanlah kita seringkali diteguhkan, dan lewat tantangan dan kesulitan hidup kita bisa memetik makna bagaimana Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Kita juga belajar dari Santo Vincentius. Secara khusus, Vincentius mengatakan bahwa penderitaan sesungguhnya bisa menjadi peluang dalam hidup kita untuk menemukan rahmat Tuhan. Santo Vincentius mengatakan, marilah selalu siap sedia memanfaatkan dengan baik segala penderitaan hidup kita dan segala kejadian hidup untuk mencapai kebahagiaan kekal, dan untuk menyadari bahwa kesempatan menderita dalam pelayanannya sesungguhnya merupakan suatu rahmat. Dalam iman justru kita bisa melihat bahwa jalan penderitaan hidup itu bisa menjadi rahmat kalau penderitaan itu kita satukan dengan rahmat dan belas kasih Tuhan. Hari ini gereja memperingati Bunda Maria yang menderita. Satu hari setelah kita merayakan pesta salib suci, Bunda Maria menderita di dalam hidupnya, mulai ketika dia mengandung Yesus, kemudian mendidik dan membesarkan Yesus, dan puncak penderitaan Maria itu ketika dengan taat dan setia dia menyertai Yesus putranya yang tercinta itu dalam perjalanannya menuju Golgota. Yesus memanggul salib, Yesus dihina dan disiksa, dan dia kemudian wafat di kayu salib. Bunda Maria menyertai Yesus. Dan saudara-saudari, itu sudah dinubuatkan ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah pada waktu Yesus masih kecil. Simeon, seorang imam yang menjaga bait Allah itu, berkata kepada Bunda Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bunda Maria menderita, mengikuti penderitaan Yesus.
Dan ini merupakan rahmat bagi kita. Penderitaan Bunda Maria disempurnakan oleh penderitaan putranya di kayu salib. Bunda Maria ikut memanggul salib Yesus ketika dia taat dan setia melaksanakan kehendak Tuhan, yakni membuka jalan bagi kehadiran Sang Putra itu untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Menjadi nyata, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita untuk menderita melalui kesulitan-kesulitan hidup, melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi, melalui persoalan-persoalan yang tidak jarang menghimpit hidup kita sehingga kita menjadi tak berdaya. Dalam situasi kelemahan itulah kita berani menyandarkan segala kerapuhan diri itu dalam kemurahan Tuhan. Apalagi kalau kita menderita, justru ketika kita hidup dalam pelayanan untuk bisa menghadirkan Tuhan di dalam karya-karya kita, di dalam tugas-tugas hidup kita. Apalagi kalau kemudian kita rela menderita demi ketaatan atas anugerah iman yang kita terima, kita menderita di dalam iman, justru disitulah pintu sukacita dan kebahagiaan sejati hidup kita. Saudara-saudari, jangan takut menderita. Kalau penderitaan itu kita satukan dengan karya keselamatan Tuhan, dan penderitaan itu demi mewujudkan ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan kita atas iman yang sudah dianugerahkan kepada kita. Karena itulah harapan baru di dalam hidup kita untuk bisa mengalami kesempurnaan keselamatan yang sudah dihadirkan Tuhan lewat salib Yesus Kristus Sang Putra. Tuhan memberkati kita semua. Dan